Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan bincang kita atau kajian kita agama kita, Islam, pendekatan tasawuf. Jadi kita mengkaji menggunakan pendekatan tasawuf. Sengaja saya tidak membahas tasawuf itu sendiri karena ilmu tasawuf itu pelik, sangat pelik. Jadi, tapi kita gunakan ilmu tasawuf itu untuk memahami doktrin atau ajaran agama yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim dan al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana 30 juz itu, 114 surat itu, 6 kutubus sittah itu dan berbagai musnad hadis itu kita tangkap maknanya melalui pendekatan tasawuf. Kalau misalnya kita tarik yang lebih fokus lagi, misalnya amalan kita sehari-hari, misalnya sholat misalnya, bagaimana sholat itu dipahami dari perspektif tasawuf. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pendekatan atau perspektif tasawuf itu? Jadi tasawuf itu tidak hanya melihat teks, tapi bagaimana konteks dan situasi. Dengan kata lain, teks di luar diri kita berupa tulisan misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas itu dikontekstualisasi kepada diri kita. Misalnya bismillah itu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teksnya kan itu ba, sin, mim, alif, lam, lam sampai terakhir itu kan tulisannya. Lalu misalnya kalau kita translate, kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan gitu kan? Itu teks namanya. Nah, bagaimana teks itu ditarik dalam kontekstualisasi subjek kita. Dengan kata lain, sederhananya tidak hanya mendekati teks itu dalam teks itu sendiri, tapi bagaimana teks itu juga didekati dalam iman kita, ilmu kita yang ada dalam dada, kemudian rasa atau nikmat kita, dan berikutnya adalah takwa. Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Untuk apa itu? Agar supaya keempat komponen yang ada di dalam diri kita itu memimpin nafsu kita yang hidupnya bersama dengan jasad. Iki kudu dibolan baleni gitu ya. Kudu dibolak-balik bolan baleni. Nanti saya akan jawab pertanyaan Ibu kemarin ya Bu ya. Sangat artinya bagus sekali pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa sholat itu khusyuk gitu loh. Ya ini saya kira nanti kesini. Jadi bagaimana Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, atau bagaimana Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana misalnya wudhu, itu bagian daripada ritual kita kan, bagian kecil daripada
ritual kita yang ditarik dalam ajaran yang disebut dengan silatun atau sholatun atau sholawatun, itu sama. Jadi sholatun, silatun, silatun dan sholawatun satu bunyah. Kalau kita artikan kan sama. Apa intinya sholat? Sholatun, silatun, silatun, sholawatun, sambung. Nah, misalnya kalau kita sederhanakan, bagaimana kita sholat itu benar-benar melahirkan sambung gitu. Sambung kepada siapa? Sambung kepada apa dan apa yang disambungkan, bagaimana menyambungkan. Iki pembahasannya koyok pelik nih, sebenarnya prakteknya mudah. Pembahasan itu kayak pelik itu, tapi prakteknya amat sangat mudah sekali. Kenapa? Karena pendekatan tasawuf itu tidak untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Gak ngurus ibadah wong liya itu loh, gak ngurus perilakune wong liya dalam tanda kutip. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, misalnya sholat, wis aja ngurus sholate wong. Urusan sholatmu dewe. Bagaimana takbiratul ihrammu, seperti apa mengangkat tanganmu, urusan tanganmu dewe. Ojo ngurus tangane wong. Lah kuwi kok ngono, lah kae kok ora padha karo aku. Ben diurus dewe. Sekarang kita begini itu, loh, lah opo aku ngene, itu yang terpenting. Terus kenapa kok begini? Apa maknanya itu? Ojo ngurus wong. Ngurus wong enggak sido tadi. Kenapa? Karena sebenarnya kita sholat itu sedang silah. Apa silah itu? Nyambung kepada Allah. Kalau sudah nyambung kepada Allah itu sendiri-sendiri, Pak. Walaupun sholatnya secara syariah itu jamaah, ada imam, tapi rasa itu sendiri. Kalau fikihnya, ini fikih syariah itu berjamaah itu. Fikihnya kita berjamaah dengan imam ya toh, kita menjadi makmum. Tapi hakikinya rasanya kita ini sholat di belakang Rasulullah, itu bedanya ya. Jadi kita sudah masuk pada dunia iman, percaya kudu ditanamkan, percaya aku ini kudu percaya bagaimana imanku ini menaruh bahwa aku di belakang Rasulullah. Nah nanti ada cara-cara kan itu diajarkan oleh para ulama bagaimana sholat semacam itu. Apa enggak krungu bacaane imam? Ya krungu, ya wis gitu aja krungu. Keliru titik, ya wis krungu. Apik ya wis, elek ya wis. Tapi ingat bahwa kita ini sedang di belakang Rasulullah. Ora kok imam iku Rasulullah, enggak. Dia menjalankan risalah Rasulullah. Awake dhewe jadi umat. Beliau menjadi induknya, gitu kan? Nabiyul Ummi ini, Pak. Kalau dunia tasawuf, Nabi Ummi itu bukan kok Nabi buta huruf. Kita selama ini an-Nabiyul Ummi, Nabi buta huruf. Loh, Kanjeng Nabi ini tidak buta huruf. Nabi Ummi, Ummi itu apa artinya? Induk kan, makanya jenengan disebut dengan ummah. Kenapa? Ummatun, karena jenengan punya ummi, punya induk, sehingga menjadi ummah. Ummatun, anak buah ummi, gampangan ibu lah. Makanya Kanjeng Nabi itu secara zahir fisiknya laki-laki, tapi batinnya ummi. Apa ummi itu? Induk. Sebagai simbol permisalan, gak ono ceritane seorang ibu itu gak sayang nang umate, nang anake. Ibu saya itu ummi kan, saya umat ngono lho. Gampangane lho Pak nggih. Nah, panjenengan ono to ceritane ibu itu gak cinta nang anake. Lah mbok anake modal kaya apa to? Nggih to?
mbok anake iku model kepiye ngoten, ya tetep disayang. Makanya ibu itu hanina, apa? Hanina, sangat sayang gitu. Makanya ada sekali itu, ya Hanana, ya Kanjeng Nabi itu. Sebenarnya Hanina, ya Hanana itu sifat keibuan. Sifat ummi itu Hanana atau Hanina, penuh kasih.